Sotihotu Namo Buddhaya. Yang kami muliakan, Bhikkhu Sangha Sangha Theravada Indonesia. Yang kami hormati, Samanera dan para Atasilani, Bapak Ibu Saudara-saudari Sedama, serta Romo Simabudi selaku narasumber kita pada malam hari ini. Tentunya senang sekali rasanya malam hari ini kita semua dapat hadir, mendengarkan sharing Dhamma dalam Dhamma Sakaca Online Season 6, episode 2 yang diselenggarakan oleh KBTI Kresidenan Besuki melalui media Zoom dan juga siaran langsung YouTube. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu perkenalkan nama saya Ayu Dinda, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing Dhamma yang berjudul 4 Faktor Memasuki Arus, menelaah Cakawatira Jasuta, dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa dengan segudang pengalamannya, yaitu Romo Simabudi, SDT BCPS. Terima kasih banyak Romo karena sudah berkenan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Dan untuk itu Bapak Ibu saya harap kehadirannya sampai akhir acara karena kita juga akan mengadakan sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke dalam acara inti, marilah kita bersama-sama mendengarkan perenungan syair Dhammapada yang akan dibawakan oleh Bu Titik. Kepada Bu Titik saya persilahkan. Dhammapada Sukawaga, syair 201. Jayang werang pasawati dukang seti parajito upasanto sukang seti hitwa jaya para jayang, yang artinya kemenangan menimbulkan kebencian dan yang kalah hidup dalam penderitaan. Setelah dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan, orang yang penuh damai akan hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titik atas penyampaian syair Dhammapada pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita awali acara kita dengan melakukan penghormatan kepada Sampiratana dengan membacakan nama Karapata. Bapak Ibu dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita beralih ke acara sharing Dhamma, marilah kita simak terlebih dahulu profil dari narasumber kita. Untuk itu operator dipersilahkan. Ya, baik narasumber kita bernama lengkap Romo Simabudi Dipankara SDTB dengan tempat tanggal lahir di Tangerang 24 Juli tahun 1968. Saat ini beliau berdomisili di Tangerang dan tentunya beberapa pengalaman organisasi yang pernah beliau lakukan yaitu Ketua PD Magabudi Provinsi Banten masa bakti 2023 sampai 2028, Ketua Dewan Pengawas DPD Permabudi Provinsi Banten masa bakti 2022 sampai dengan 2026.
narasumber kita juga memiliki segudang penghargaan, dan penghargaan terbaru yaitu pada tanggal 9 April 2019, yaitu penghargaan Sasanaja Dharma Adiapaka Trimsati Warsa, 30 tahun pengabdian dari Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar ya mendengarkan sharing Dhamma yang akan disampaikan oleh Romo Simabudi. Untuk itu mari langsung kita sapa Romo Simabudi yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Ya, bagaimana Ayu. kabarnya Romo hari ini? Baik, Ayu. Ayu juga Ya, sehat ya? sehat Romo. Ya, Terima ya. kasih banyak Romo sudah Ya, berkenan untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Ya, Romo sama-sama. dipersilahkan untuk menyampaikan sharing Dhammanya. Ya. Baik, mari Ibu Bapak, rekan-rekan sedama, yang terutama kepada Bhikkhu Sangga, para Samanera, Tasilani, dan Rama-Ramani semua, mari kita memberikan persujudan pendahuluan sebelum kita memulai acara ini. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca etamanggala muthamanti. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Berbincang dhamma pada saat-saat yang sesuai, itulah berkah utama. Terima kasih, izin share ya, apa yang menjadi materi malam hari ini. Ya, Ibu Bapak, rekan-rekan sedama yang berbahagia, hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul 4 faktor memasuki arus, atau kita akan menelaah tentang Cakkawati Raja Sutta, Samyutta Nikaya 55.1 ya. Ini terjemahan baru dari Samyutta Nikaya, diterjemahkan dari bahasa Pali oleh Bhikkhu Bodhi, yaitu buku 5 Mahawaga, terbitan dari Dhammacita Press. Jadi teman-teman bisa lihat, nanti bisa baca bukunya, atau juga mungkin bisa googling ya, nanti dapat dari Sutta Sentral dan sebagainya, bisa lihat. Tapi memang ada perbedaan arti barangkali. Nah, kalau kita melihat dari apa yang menjadi tema hari ini, sebenarnya ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pebi Hajairin ya pada 4 Desember 2020, yaitu jalan menuju pemasuk arus. Jadi kalau Rama-Ramani Ibu Bapak mau lebih jelas tentang jalan menuju pemasuk arus, itu bisa lihat Dhammasakacca online di KBTI Keresidenan Besuki ini, episodenya tanggal 4 Desember 2024. Nah, saya hari ini akan menelaah dari sisi yang lain, yaitu dari Cakkawati Raja Sutta ya. Kita akan mulai saja. Jadi ada 4 faktor memasuki arus ya. Ini adalah seperti yang kita tahu bahwa pemasuk arus adalah sotapanya. Sotapanya adalah tingkat kesucian pertama dalam agama Buddha. Jadi kalau saya pernah mendengar beberapa biku atau juga yang lain menyampaikan bahwasanya sebenarnya kalau kita umat Buddha, target kita di dunia ini ya, target kita di dunia ini seharusnya adalah menjadi pemasuk arus, menjadi seorang sotapanya ya, sotapati maga ataupun pala. Jadi ketika kita sudah mencapai yang disebut dengan sotapanya atau pemasuk arus, maka kita pasti akan menuju nibbana. Tetapi ketika kita belum memasuki arus, ya kita akan terus menerus berada di dalam kelahiran. Jadi
Sang Buddha, kalau tadi pagi saya di di bimbingan rohani di Polri, saya menyampaikan juga bahwa Sang Buddha itu ketika lahir menjadi Pangeran Siddhartha, Bodhisattva pada saat di alam manusia, beliau mengatakan inilah kelahiranku yang terakhir. Jadi beliau sukses menjadi orang yang telah mencapai pencerahan sempurna atau penerangan sempurna ya pada usia 35 tahun. Nah, kita tahu. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Buddha yang baik juga harus memiliki target yang sama, minimal untuk kehidupan ini kita bisa mencapai pemasuk arus. Nah, jadi apa 4 faktor memasuki arus itu? Kita akan lihat sebenarnya dari gambar yang ada sudah terlihat ya. Ada berlindung pada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha, dan juga melaksanakan sila dengan baik. Tapi kita akan lihat dari Cakkawati Raja Sutta. Kita akan mulai. Nah, ada perbandingan, di situ disampaikan di dalam Samyutta Nikaya itu ada perbandingan Cakkawati Raja dan pemasuk orang yang memasuki arus ya. Jadi ada 4 faktor pemasuk arus. Jadi kita bisa lihat bagaimana pemilik 4 faktor pemasuk arus itu dibandingkan dengan Cakkawati Raja. Nah, kalau kita tahu di dalam kehidupan Sang Buddha pada saat riwayat hidup, Sang Buddha kan sebelum beliau menjadi Buddha, ketika beliau lahir, beliau kan diramal ya. Ada ramalan dari Asita Kaladewala, waktu itu diramal akan menjadi seorang Buddha atau menjadi Raja Cakkawati. Nah, Cakkawati Raja ini adalah, atau Raja Cakkawati ini adalah Raja Pemutar Roda. Ya. Nah, jadi ini adalah Raja dunia, memiliki kekuasaan atas 4 benua. Nah, di situ disebutkan bahwa oleh Sang Buddha dan para biku antara memiliki kekuasaan atas 4 benua dan memiliki 4 hal ini, ya, memiliki kekuasaan atas 4 benua tidak sebanding dengan nilai 1/16 bagian dari memiliki 4 hal ini. Jadi Sang Buddha menjelaskan kepada para biku dan tentunya kepada kita semua di dalam Samyutta Nikaya itu ya, bahwa perbandingan antara seorang Raja Cakkawati yang menguasai 4 benua ya, itu tidak sebanding dengan nilai 1/16. 1/16 itu 6,75%. Jadi kurang dari 6,75% jadinya. Karena ketika dia dibandingkan dengan 6,75% saja ya, dari memiliki 4 hal ini, itu tidak sebanding gitu. Jadi masih di bawah itu. Jadi mungkin bisa 5% atau lain sebagainya. Nah, kenapa demikian? Nah, ini bisa kita lihat ya. Raja Pemutar Roda atau Raja Cakkawati itu adalah penguasa pemerintahan tertinggi atas 4 benua. Nah, nanti contohnya kalau kita lihat di dalam Cakkawati Sihanada Sutta ya, di Nikaya 26 itu cerita tentang Raja Cakkawati Dalhanemi ya, dan turunan sampai turunan ke-7. Kalau teman-teman ada baca itu bisa dilihat bagaimana Raja Cakkawati ini ketika dia memerintah mempunyai 7 pusaka ya. Kemudian ada turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya itu masih bisa lakukan, tapi pada saat turunan ke-7 itu terjadi kondisi yang tidak baik sehingga terjadilah apa yang dinamakan kekacauan di dalam dunia ini ya. Mulai adanya kemiskinan, kemudian ada pencurian, kemudian ada lain-lain tuh mulai dari pencurian, nanti ada pembunuhan, kebohongan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah cerita tentang Raja Cakkawati ya. Tetapi seorang pemilik 4 faktor pemasuk arus di sini adalah siswa mulia. Jadi bukan penguasa tapi merupakan siswa mulia, bisa berupa atau bisa seorang biku ataupun upasaka upasika yang memiliki 4 hal ya. Jadi 4 hal inilah yang dimiliki oleh siswa mulia ini. Baik itu dia biku ataupun dia seorang upasaka atau upasika atau umat awam ya. Jadi dia bahkan mungkin hanya makan 1 kali, ya memiliki baju yang
sangat minim dan sebagainya, bukan sebagai penguasa. Nah, kemudian Raja Pemutar Roda atau Raja Cakrawati setelah kematiannya akan terlahir kembali di alam surga, diiringi para dewa di alam Tawatimsa, menikmati indria surgawi, tetapi bisa terlahir kembali ke 4 alam rendah, yaitu alam neraka, alam binatang, setan, alam sengsara. Ya, jadi ketika setelah dari Raja Cakrawati meninggal dunia, itu masuk di alam dewa, memang di alam surga ya, diiringi para dewa di alam Tawatimsa. Jadi udah di Tawatimsa nih. Tapi kemudian ketika meninggal dari alam Tawatimsa, Raja Cakrawati ini bisa terlahir kembali di 4 alam rendah, ya, 4 alam apa ya, alam neraka, alam binatang, alam setan, alam asura ya. Jadi itu yang bisa terjadi sama Raja Cakrawati. Tetapi pemilik 4 faktor pemasuk arus ini setelah kematian akan terbebas dari 4 alam rendah, yaitu alam neraka, alam binatang, alam setan maupun alam-alam sengsara. Nah, contoh dari umat awam, ya, umat awam yang memiliki faktor pemasuk arus ini adalah Digau. Nah, ini ada di dalam Digau Upasaka Sutta, Samyutta Nikaya 55.3. Jadi kalau kita baca di Samyutta Nikaya bab 55 itu ada bab 1-nya tentang ini, kemudian ada bab 2-nya, ada yang bab 3-nya, ada subbab ketiganya. Nah, subbab ketiga ini adalah tentang Digau Upasaka Sutta. Nanti yang saya akan ceritakan bagaimana beliau ini ya dari apa yang saya baca itu beliau bisa terlahir di alam yang menyenangkan ya. Bahkan kalau tidak salah itu di alam anagami. Nah, ini adalah perbedaan antara Raja Pemutar Roda dengan pemilik 4 faktor pemasuk arus. Jadi benar-benar ketika kita memiliki 4 faktor pemasuk arus, maka kita akan tergaransi bahwa kita akan mencapai nibbana ya. Nah, kalau kita baca dari Digau Upasaka Sutta di Samyutta Nikaya 55.3, di situ disebutkan bahwa Digau ini adalah seorang umat awam yang benar-benar sudah menjalankan 4 faktor pemasuk arus dan beliau adalah seorang sotapanya. Jadi ketika beliau sakit keras, kemudian beliau meminta ayahnya. Ayahnya itu umat awam juga, namanya Jotika. Jadi ia memanggil ayahnya, meminta tolong untuk mengundang Sang Buddha datang. Ya, jadi atas nama Digau, beliau diminta mengundang Sang Buddha untuk hadir, ya, untuk memberikan parita, sutta, gata dan lain sebagainya, dan juga memberikan nasihat-nasihat terakhir begitu. Kemudian akhirnya Sang Buddha datang, menyetujui untuk datang, lalu bertemu dengan Digau. Ya, lalu Sang Buddha menjelaskan bahwa semoga ya Digau ini bisa sehat, bisa sembuh, bisa meningkat kesehatannya. Tetapi Digau sudah tahu bahwa dia ini tidak baik-baik saja dan sakitnya makin meningkat, sehingga Digau ini mengatakan bahwa dia meminta Sang Buddha untuk memberikan nasihat. Jadi Sang Buddha menjelaskan tentang bagaimana memiliki 4 faktor pemasuk arus itu, ya. Kemudian juga Sang Buddha menjelaskan untuk lebih lagi menjelaskan tentang 6, ya, ada 6 hal yang berperan pada pengetahuan sejati. Digau bilang 4 hal atau 4 faktor pemasuk arus itu dia sudah jalankan, dia sudah tidak tergoyahkan. Kemudian 6 hal yang berperan pada pengetahuan sejati. Yang pertama yaitu merenungkan ketidakkekalan, ya, sabe sangkara anicca. Kemudian melihat penderitaan dari yang tidak kekal itu, sabe sangkara dukkha. Kemudian melihat ketiadaan diri atau sabe dhamma anatta. Kemudian melihat pelepasan, melihat peluruhan, dan melihat lenyapnya. Jadi 6 ini juga sudah dilakukan dengan baik. Tetapi ada satu yang mengganjal dari Upasaka Digau ini. Apa yang dia khawatirkan? Dia berkata kepada Sang Buddha bahwa yang dikhawatirkan oleh Digau adalah kalau ia meninggal,
kalau Digawu ini meninggal, maka dia ya tidak ingin bapaknya itu Jotika itu bersedih gitu. Jadi dia khawatir kalau meninggal bapaknya ini akan bersedih, akan menjadi menderita karena dianya sudah meninggal sebagai seorang anak ya. Sedangkan bapaknya masih ada. Lalu Sang Buddha menjelaskan, Sang Buddha menenangkan bahwasanya tidak perlu dipikirkan gitu. Sehingga akhirnya Sang Buddha pulang dan Digawu akhirnya meninggal. Nah, ketika sudah ada di wihara, para biku bertanya kepada Sang Buddha, kira-kira Digawu ini lahirnya di mana? Lalu Sang Buddha mengatakan bahwa Digawu terlahir secara spontan. Ya, jadi terlahir spontan berarti menjadi dewa ya. Pasti mencapai nibbana di sana tanpa kembali lagi dari alam itu. Nah, kalau tidak salah yang pernah saya baca, kalau dia tidak kembali lagi ke alam manusia, itu adalah dari tingkat kesucian anagami. Jadi ketika beliau meninggal dari alam ini, dari alam manusia, beliau berada di salah satu dari alam anagami ya, ada 5 sudawasa. Jadi beliau akan terlahir di sana dan kemudian itu yang saya pernah baca begitu. Nah, kemudian ketika kita bicara Cakkawati Sihanada Sutta di dalam Digha Nikaya 26, rasanya ini sudah banyak tahu ya. Nah, ini bagaimana seorang raja pemutar roda atau Raja Cakkawati ini beliau memerintah dengan bijaksana, beliau memerintah dengan luar biasa, dan ada 7 faktor atau 7 pusaka yang dimiliki ya, selain menjadi penakluk 4 penjuru. Jadi seorang Cakkawati, Raja Cakkawati itu kalau dia akan meninggal ya, ketika pemerintahan yang dia pegang, jadi kekuasaan yang dia pegang itu akan berakhir dan dia akan meninggal, itu ada namanya pusaka roda. Nah, jadi pusaka roda sucinya itu akan jatuh dari tempatnya ya. Jadi dari posisinya. Jadi dia punya ada 7 pusaka yang dimiliki oleh Raja Cakkawati Dalhanemi ya. Bisa dilihat di Digha Nikaya 26. Yang pertama adalah pusaka roda, kedua pusaka gajah, ketiga pusaka kuda, keempat pusaka permata, kelima pusaka perempuan, yang keenam pusaka perumah tangga, dan ketujuh pusaka penasehat. Jadi seorang Raja Cakkawati ketika akan meninggal dari alam manusia ini, dia ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya itu adalah pusaka roda sucinya jatuh dari posisinya. Nah, jadi kemudian dia meminta kepada salah satu pengawalnya untuk melihat posisi pusaka roda suci ini. Jadi kalau jatuh, dia akan minta untuk diinformasikan. Nah, ketika terjadi itu diinformasikan kepada Raja Cakkawati Dalhanemi, maka Raja Cakkawati Dalhanemi memanggil anak pertamanya, kemudian dijelaskan bahwa dia akan segera meninggal dan harus digantikan oleh raja anaknya tadi ya, jadi penerusnya itu. Nah, Raja Cakkawati yang kedua ini juga menjalankan karena ketika dia memberikan persembahan kepada Dhamma dan sebagainya di dalam Cakkawati Sihanada Sutta itu, nanti pusaka roda itu akan hadir lagi, akan ada lagi. Tetapi adanya itu adalah mengikuti kepada Raja Cakkawati yang berikutnya. Ya, jadi seperti itu ya. Seperti yang dijelaskan di dalam Samyutta di Digha Nikaya tadi, Digha Nikaya 26 tadi. Nah, jadi di situ kalau kita lihat lagi di beberapa sutta dikatakan juga bahwa Raja Cakkawati ini ketika ia mengetahui bahwa dia meninggal nanti di alam Tawatimsa, kemudian nanti dia bisa terlahir di alam yang menyedihkan dan sebagainya, maka sebelum meninggal biasanya Raja Cakkawati ini akan meninggalkan kehidupan sebagai raja, menjadi umat awam dan menjadi biku ya, menjalankan kehidupan untuk mencapai tingkat arahat. Jadi itu biasanya Raja Cakkawati demikian. Karena beliau juga tahu bahwa masih akan bisa terlahir kembali di 4 alam rendah tadi. Nah, ini adalah perbedaan antara Raja Cakkawati dengan pemilik 4 faktor pemasuk arus. Lalu apa yang dimaksud 4 faktor pemasuk arus itu? Kita lihat ya.
Di sini di dalam Samyutta Nikaya 55.1 dikatakan oleh Sang Buddha sebagai berikut. Apakah empat ini? Di sini para biku, siswa mulia memiliki keyakinan kuat dalam Sang Buddha sebagai berikut. Jadi Sang Bagawa adalah seorang arahanta, tercerahkan sempurna, ya, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan, segenap alam, pengenal segenap alam, pemimpin tanpa banding bagi orang yang harus dijinakan, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan, Sang Bagawa, ya. Jadi kita harus memiliki keyakinan kuat dalam Sang Buddha. Jadi udang saranan kacami. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang berada pada posisi yakin sekali kepada Sang Buddha, pencapaian kesempurnaan kepada Sang Buddha, tata gata bodhisada, ini berarti kita sudah memiliki faktor untuk memasuki arus. Walaupun masih harus banyak dikaji ya, karena seperti yang tadi disampaikan di apa yang dilakukan oleh di Gau, jadi beliau itu benar-benar sudah menjalankan sangat kuat terhadap keyakinan kepada Sang Buddha, ya, tidak tergoyahkan. Kalau kita lihat di dalam kehidupan ini kan banyak juga teman-teman kita, bahkan kita itu kadang-kadang masih meragukan ya. Bahkan ada beberapa yang kadang-kadang kita sebagai umat Buddha masih suka nulis di medsos, bahkan tulis di apa namanya PP gitu ya. Kita lihat di apa di status kita. Kadang-kadang kita melihat bahwa semoga Tuhan melindungi, semoga macam-macam lah seperti itu. Padahal kita tahu bahwasanya Tuhan dalam agama Buddha memiliki porsi yang berbeda. Ya, Tuhan bukan sebagai apa namanya sosok yang menjadi gantungan kita. Bahkan Sang Buddha juga begitu. Tapi Sang Buddha mengatakan bahwa kitalah yang menjadi pelindung bagi diri kita sendiri. Kitalah yang menjadi pulau bagi diri kita sendiri. Jadi ketika kita tahu bahwa hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita terima, baik itu penderitaan, ya, baik itu kebahagiaan, itu pasti adalah bagian yang pernah kita lakukan dulu. Kita pernah menanam dan kita menerima hasilnya. Jadi ketika kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kita harus yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini adalah hasil atau wipaka atau pala yang kita terima. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjadi umat Buddha, memiliki keyakinan kepada Sang Buddha penunjuk jalan, maka kita yang keduanya adalah keyakinan kuat dalam Dhamma. Jadi kita percaya dengan hukum karma, kita percaya dengan paticcasamuppada, kita percaya tentang kesunyataan, empat kesunyataan mulia, bagaimana penderitaan itu ada, bagaimana penderitaan itu sebab-sebabnya atau penderitaan itu bisa timbul, ya, bagaimana penderitaan itu bisa lenyap, bagaimana jalan untuk menuju lenyapnya penderitaan itu dan sebagainya. Jadi keyakinan yang kedua adalah keyakinan kuat dalam Dhamma. Dhamma telah dibabarkan dengan baik oleh Sang Bagawa, terlihat langsung, mengundang untuk dibuktikan, melihat, dapat diterapkan dan dialami oleh para bijaksana. Jadi kita harus benar-benar seperti itu ya. Kalau kita lihat di apa yang disampaikan oleh Pak Pebi ya, Pak Pebi Hajairin itu di dalam episode yang 4 Desember itu ada juga tuh kan disebutkan kan bahwa mereka benar-benar memiliki seorang apa namanya sotapanya itu sadanusani jadi memiliki keyakinan yang kuat ya. Nah, jadi keyakinan yang kuat dalam Dhamma. Yang ketiga adalah memiliki keyakinan kuat dalam Sangha. Nah, jadi Sangha, para siswa Sang Bagawa mempraktikkan jalan yang baik, mempraktikkan jalan yang lurus, jalan sejati, jalan yang selayaknya ya. Jadi ketika kita memiliki keyakinan kuat dalam Sangha ini adalah faktor yang ketiga untuk memasuki arus. Nah, kalau kita sekarang bisa melihat ya banyak dari umat Buddha yang merasa bahwa keyakinannya ini malah goyah ketika biku Sangha atau anggota Sangha
yang ada itu mungkin tidak sesuai lagi dengan harapannya dia, ya. Jadi ketika dia mengidolakan seseorang biku, seseorang yang dia hormati, kemudian tidak lagi menjalankan dhamma dan winaya dengan baik, kemudian terjadi kekecewaan, akhirnya pindah, ya. Nah, ini adalah sangat disayangkan karena kalau kita bicara demikian, bahwa kita memiliki pandangan yang salah terhadap keyakinan kuat dengan sangga ini, dalam sangga ini. Jadi kita memiliki keyakinan kuat dalam sangga kepada Arya Sangga, dan kita menghormati para samuti sangga, biku sangga yang menjalankan dengan baik, kita memberikan hal-hal yang terbaik ya kepada beliau, dan kita mengikuti jejak dari para biku sangga ataupun para Arya Sangga itu untuk mencapai apa yang beliau capai, yaitu tentunya arahat. Nah, kita mulai dari dengan sotapanya tadi. Jadi memiliki keyakinan kuat dalam sangga. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, sangat disayangkan banyak ya, ada nggak banyak sih, tapi ada beberapa orang-orang yang saya kenal itu berubah ya karena melihat biku yang menjadi idolanya lepas jubah misalnya, atau melakukan hal-hal yang lain, akhirnya dia kecewa, akhirnya dia tidak lagi ke wihara, bahkan dia pindah keyakinan dan sebagainya. Ini sangat-sangat disayangkan. Karena kalau seseorang yang tidak memiliki keyakinan kuat dalam sangga ini, maka faktor memasuki arusnya kurang. Nah, ini adalah keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Ya, jadi keyakinan kuat ini namanya sadanusani ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Pebi. Nah, berikutnya adalah yang keempat, ia memiliki moralitas yang disenangi para mulia, tidak rusak, tidak robek, tanpa noda, tanpa lurik, membebaskan, dipuji oleh para bijaksana, tidak digenggam, menuntun menuju konsentrasi. Jadi seseorang yang memasuki arus atau faktor yang memasuki arus yang keempat adalah ia memiliki moralitas yang disenangi para mulia. Ketika kita berada di umat awam berarti ada 5 sila. Ya, seorang pemasok arus itu tidak akan pernah melanggar 5 sila. Nah, kalau kita masih suka berbohong, ya, masih suka ya membunuh walaupun kecil-kecilan gitu kan ya, atau mungkin melakukan hal-hal yang lain, ya ada juga yang misalnya minum minuman keras, katanya nggak apa-apa kan ini lagi musim hujan dingin, saya mau gitu ya. Jadi ini adalah pemakluman yang kurang baik karena tadi, jadi moralitasnya ini harus benar-benar dijaga. Nah, jadi 4 faktor memasuki arus inilah yang harus dimiliki oleh mereka yang akan menjadi seorang sotapanya ya. Jadi ia memiliki 4 hal ini. Nah, berikutnya adalah dikatakan bahwa siapapun juga baik pada pagi hari, siang hari ataupun pada malam hari melaksanakan perbuatan benar, ucapan benar dan pikiran benar, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan baik pada pagi hari, siang hari, ataupun pada malam hari. Jadi Ibu Bapak rekan-rekan sedama, di dalam Anggutara Nikaya 1294 ini dijelaskan oleh Sang Buddha bahwa kalau kita mau bahagia, kapanpun kita harus melaksanakan perbuatan benar, ucapan benar, dan pikiran benar kapanpun kita berada. Ya, jadi saat ini, nanti, yang berikutnya itu kita lakukan perbuatan benar, ucapan benar, dan pikiran benar. Maka kita akan bahagia pada pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Tidak ada kedukaan dan sebagainya. Nah, 4 keyakinan yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Samyutta Nikaya 55.1 ini adalah yang bisa kita lakukan minimal seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ataupun kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Pebi itu luar biasa tuh, panjang gitu ya, banyak, dan itu mungkin teman-teman kita bisa memulai dari apa yang disampaikan di dalam Samyutta Nikaya ini ya. Kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Sang Buddha, memiliki keyakinan yang kuat kepada Dhamma, memiliki keyakinan yang kuat kepada Sangha, dan kita memiliki moralitas yang baik.
ketika kita memiliki moralitas yang baik, maka ini akan menjaga kita kepada hal-hal yang baik yang kita lakukan, ya. Jadi ini kira-kira yang saya bisa sampaikan. Kita ayo silakan, mungkin kita nanti lebih banyak sharing, lebih banyak diskusi ya, karena tentunya banyak hal yang bisa kita gali dari apa yang ada di dalam 4 faktor memasuki arus ini. Terima kasih, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya, terima kasih banyak Romo Ya, atas sharingnya. ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada kesempatan untuk bertanya Bapak Ibu. Jadi bagi yang ingin tahu lebih dalam mengenai topik yang tadi dibahas, Bapak Ibu dapat bertanya melalui kolom komentar atau bisa langsung raise hand dan menghidupkan mic-nya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bagi Bapak Ibu yang menonton di YouTube juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom YouTube. Ya, di sini sudah ada pertanyaan Iya. dari kolom komentar YouTube. Saya izin bacakan Ya. atas nama Hau Patra. Nama budaya Romo, izin mau tanya, bagaimana pandangan Buddhism dengan munculnya makhluk-makhluk purba berkat teknologi? Kabarnya di 2030 mamut purba harimau Tasmania, burung dodo yang telah punah akan hadir. Apakah hukum karma berlaku atas perubahan-perubahan tersebut? Demikian, terima kasih dari Patra, Sumatera Selatan. Apakah pertanyaannya Iya. bisa dipahami, Romo? Ya, jadi tadi akan muncul lagi makhluk purba ya, apa? Iya, Ya, tahun itu tadi ya. 2030 berkat teknologi. Ya, berkat teknologi. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat ya, saya pernah baca itu, pernah lihat di YouTube ya kalau tidak salah. Jadi siapa namanya saya lupa tuh yang cacat itu. Eh, jadi memang kita harus berhati-hati dengan teknologi ini ya. Sekarang ini kan ada AI. Jadi itu adalah teknologi pintar. Jadi kalau berbicara tadi mungkin akan timbul lagi atau muncul lagi makhluk-makhluk purba dengan apa yang ada dilakukan eh, dengan rekayasa teknologi, itu bisa saja terjadi. Nah, kalau kita berbicara tadi tentang hukum karma, memang atau hukum anicca, ya, kan segala sesuatu yang tidak kekal tadi. Nah, segala sesuatu yang tidak kekal itu yang tadi diciptakan oleh tenaga manusia, tetapi ini merubah hal-hal yang ada ya. Bahkan kalau kita melihat sekarang ini kan banyak banyak hal yang dilakukan oleh robot-robot AI. Kan. Nah, ini yang merubah pemikiran atau merubah kondisi yang ada. Tapi walau bagaimanapun makhluk-makhluk ciptaan manusia ini melalui teknologi ini adalah mereka memiliki asupannya itu adalah dari apa yang diberikan. Jadi source-nya adalah dari kita, dari manusia. Nah, jadi ini sesuatu yang boleh dikatakan kalau kita bilang dengan manusia pikiran ya, kemudian daya pikir, kemudian daya telaah dan sebagainya tidak dimiliki oleh mereka. Tetapi makhluk-makhluk ini bisa timbul, bisa. Karena tadi, jadi apa yang menjadi sesuatu yang diciptakan oleh manusia ini, pasti ada hal-hal yang dilakukan kan gitu ya. Kalau kita bisa lihat juga, sekarang kan banyak di Jepang dan sebagainya ada robot-robot yang mirip sekali dengan manusia, kulitnya dibuat dari silikon dan sebagainya. Udah sangat-sangat menyerupai, gitu. Tapi tetap mereka tidak memiliki akal pikiran kan gitu. Jadi apa yang disampaikan tadi bisa saja terjadi dan itu juga pasti nanti satu saat akan bisa berubah. Ya, berubah kalau tadi kita bicara anicanya, ya dia akan terus berkembang sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan ini terus menerus. Tetapi memang kalau kita bicara tentang
apa yang ada di dalam Cakkawati Sianada Sutta, maka dengan kondisi-kondisi seperti itu nanti manusianya sendiri akan mulai itu menurun kan ya. Jadi banyak hal nanti apa yang ada di dalam kondisi-kondisi itu bisa dilakukan hal-hal yang bisa jadi apa namanya menjadi salah satu objek atau menjadi salah satu alat untuk berbuat kejahatan dan sebagainya. Maka seperti yang Sang Buddha katakan nanti dhamma itu sudah tidak akan ada. Mulai dari winaya, mulai dari sila. Ya, jadi orang sudah akan membuat tadi ya, terutama mungkin untuk awal-awal biasanya adalah untuk membuat sebuah rekayasa atau sebuah alat begitu atau binatang-binatang tadi yang digunakan untuk ekonomi. Tapi lama-lama dari kondisi yang ada bisa jadi disalahgunakan karena manusia sendiri memiliki 3 akar kejahatan tadi, loba, dosa, dan moha. Ya, jadi kalau tadi tidak salah yang saya tangkap adalah Ayu tadi pertanyaannya adalah apakah itu ada hukum anicca ya? Iya, hukum karmanya. Hukum Ya, karma berlaku jadi atas tersebut. hukum karma berlaku atas itu ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang rekayasa tadi teknologi, awalnya kembali kepada cetana dari pembuatnya. Jadi kalau dia membuat apa namanya makhluk-makhluk purba itu tadi untuk ilmu pengetahuan, untuk hiburan dan sebagainya, itu adalah hal yang baik kan gitu. Nah, jadi kamanya ketika dia memiliki hal yang baik untuk kemajuan pengetahuan, kemudian untuk memudahkan dan sebagainya, itu adalah hal yang baik. Tetapi kemudian itu bisa terjadi penyalahgunaan, ya, penyalahgunaan baik oleh penciptanya maupun oleh pemakainya. Ya kalau kita contoh lah ya, kita contohkan ya. Jadi kalau yang sekarang itu ada robot-robot AI gitu kan. Nah, kenapa di Jepang, katanya di Korea dan sebagainya, orang tidak mau menikah. Jadi orang mengatakan bahwa, gue lebih baik bergaul dengan robot ini, karena robot ini gampang diperintah, gampang diapa-apain dan sebagainya. Sedangkan dengan manusia lebih susah gitu. Padahal kan kalau kita bicara tentang kalyana mita, kita bicara tentang kehidupan kita untuk lebih maju dan sebagainya, kita harus memiliki mereka yang bisa diajak gitu kan, bisa diajak untuk berdiskusi dan sebagainya. Tapi robot AI kan bisa juga diajak diskusi, tetapi dia bisa mendiskusikan kan yang memang diberikan ataupun source dari kita gitu kan. Nah, sedangkan dia tidak memiliki daya analisa yang ada seperti yang ada tadi. Jadi hukum karmanya itu tergantung dari bagaimana binatang-binatang purba, makhluk purba yang timbul itu dibuat untuk apa. Kalau dia untuk kebaikan, untuk kemajuan, itu hal yang baik. Tapi kalau dia dibuat untuk hal-hal yang buruk dan sebagainya, itu juga menjadi kondisi yang karma yang buruk ya, karena tadi cetananya. Makhluk purbanya itu sendiri sebenarnya itu hanya media, hanya sarana. Dia netral. Tapi yang membuat karma buruk atau tidak itu adalah orang yang menggunakannya atau orang yang menciptakannya dengan maksud-maksud yang baik atau tidak baik. Nah, hukum karma ya ada pasti ya. Kemudian anicca ya itu tadi dia berubah karena pemikiran manusia akan makin banyak, makin luas dan sebagainya. Tetapi ketika orang menyalahgunakan teknologi itu untuk hal-hal yang tidak baik, yaitu pelanggaran-pelanggaran sila, lain sebagainya yang lebih berbahaya. Ya sama dengan kita saat ini dengan medsos, dengan YouTube dan sebagainya, ketika dia digunakan tidak pada porsi yang baik, nah umat Buddha jarang mau ke wihara, anak-anak kita sekarang susah gitu. Nah, ini adalah PR buat kita untuk keluarga, untuk yang lain, untuk bisa memberikan pengertian bahwasanya di wihara, kemudian kita melakukan meditasi, kemudian kita diskusi, dan sebagainya, itu adalah hal yang baik untuk kita memajukan batin kita. Ya, begitu kira-kira Ayu. Ya, Ya, terima itu kasih. Stephen Hawking betul. Ya.
Stephen Hawking bilang tuh, jadi dikatakan kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa berbahaya ini teknologi yang makin canggih, kemudian itu bisa katanya bisa apa ya, kalau tidak salah memusnahkan ras manusia ya. Jadi nonton film Planet Apes ya, jadi kayak ada monyet diberikan teknologi, diberikan ini, ya akhirnya dia menjadi pemimpin dan sebagainya. Tapi ya itu kan film, tapi itu bisa terjadi ketika itu jadi salah gunakan ya. Oke, terima kasih yang Ya, terima memberikan kasih banyak. Terima kasih ya. banyak Romo, semoga menjawab ya jawaban dari Romo. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kembali saya infokan bisa bertanya melalui kolom komentar atau langsung raise hand. Ya, baik. Mungkin selagi menunggu, di sini saya ada pertanyaan pribadi, Ya, Romo, mengenai ya silakan. topik Cakawati Raja Suta yang sempat Romo sampaikan dengan Ya, relevansinya terhadap kehidupan ya, modern. Nah, menurut pendapat Romo, apa ya, pelajaran yang dapat diambil dari Cakawati Raja Suta ini untuk para pengusaha di era saat ini, Romo? iya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pengusaha ya, pengusaha ini kan umat awam juga, tapi pengusaha ini memiliki kekuasaan yang lebih dibanding umat-umat awam biasa kan gitu ya. Nah, jadi kalau berada di posisi jabatan, pengusaha itu bukan Cakawati, Raja Cakawati, kan dia 4 penjuru. Tapi seorang pengusaha bisa juga menguasai industri dan lain sebagainya. Nah, yang harus dilakukan adalah ketika kita bicara 4 faktor memasuki arus ini, ketika kita berada pada posisi yang baik sebagai pengusaha, maka kita harus tetap ingat bahwa jabatan ini adalah yang kita terima, ini tidak kekal. Ketika kita menyalahgunakan jabatan atau menyalahgunakan usaha kita untuk menghancurkan orang lain, itu juga akan membuat karma-karma buruk, kan gitu. Nah, sama seperti tadi disampaikan bahwa Cakawati Raja Cakawati yang Dalhanemi itu, beliau tuh melakukan hal-hal yang baik kan gitu ya. Melakukan hal-hal yang baik. Jadi ketika ada orang miskin, ada orang bukan miskin ya, ada orang-orang yang kurang gitu, beliau memberikan persembahan. Keamanan dijaga dan lain sebagainya, semuanya seperti itu. Jadi negeri itu benar-benar apa namanya tentram. Nah, sampai dengan yang keenam. Tetapi raja yang ketujuh itu beliau tidak melakukan persembahan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ketika persembahan kepada yang membutuhkan itu tidak diberikan, maka yang timbul adalah kemiskinan. Nah, ketika miskin, ketika mereka merasa kekurangan, maka mereka akan mulai mencuri. Itulah timbullah pencurian. Ketika mereka mencuri, kemudian raja memanggil ya, memanggil pengawalnya untuk dipanggil itu pencurinya, kemudian pencurinya itu diberikan makan, diberikan harta. Nah, karena orang-orang melihat ada contoh bahwa pencuri ini diberikan makan, diberikan itu, maka terjadilah pencurian yang lain. Gitu. Timbullah pencurian itu banyak. Jadi udah mulai itu timbul kekacauan. Nah, kemudian mereka mulai ketika dilakukan itu, maka raja akhirnya kan menghukum. Ketika menghukum, mereka mulai tuh memegang pedang, gitu ya, punya apa yang lain, sehingga terjadi pemberontakan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha? Nah, pengusaha juga ketika dia memiliki kekuasaan di dalam ekonomi, misalnya di pabrik dan sebagainya, dia harus ingat bahwasanya dia itu adalah apa namanya atasan ya, kalau kita bicara di Sigala Sutta kan ada atasan tuh memiliki kewajiban-kewajiban. Nah, jangan jadikan bawahan-bawahan itu sebagai bawahan, tapi jadikanlah sebagai sahabat untuk bisa sama-sama. Jadi kita ketika menjadi pengusaha ya, kita harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, bahwa Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa hidup ini tidak kekal, kan gitu ya. Nah, bahwa kehidupan ini tidak kekal, jadi
kekayaan kita sebagai pengusaha, posisi kita sebagai pengusaha itu tidak kekal kan gitu. Nah, pada saat kita mengalami kondisi yang ada itu, banyaklah berbuat baik. Ya, banyak sebenarnya teman-teman kita yang para pengusaha itu banyak tergerak kan ya, terutama dalam hal memberi berdana ya. Ada CSR, ada berdana kepada yayasan seci, ada membangun wihara, membangun sekolah dan sebagainya. Itu adalah hal yang baik kan begitu. Betul ya? Nah, tetapi kemudian keyakinan yang kuat kepada Dhamma, Dhamma ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari, kemudian dipraktikkan, kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, jadi selain praktik dana, kita harus lakukan juga belajar Dhamma. Dhamma yang kita pelajari itu kita praktikkan. Bagaimana kita bisa misalnya tadi Sigalowada Sutta, bagaimana kita menyokong, bagaimana kita mensupport, bagaimana kita tidak mematikan usaha orang lain, bagaimana kita berusaha bekerja sama untuk lakukan itu. Ini adalah pelaksanaan Dhamma yang bisa dilakukan, kan gitu ya. Nah, jadi ketika para pengusaha ini benar-benar menjalankan Dhamma dengan baik, menjalankan ajaran Sang Buddha dengan baik, maka kebahagiaan akan dia terima. Jadi ketika dia berada pada posisi sekarang menerima hasil, maka dia akan membuat hasil-hasil yang baik kan tadi dengan berdana, memberikan CSR, menyokong para biku, menyokong para pandita, menyokong sekolah, ya, kemudian orang-orang yang tidak mampu menjadi orang tua asuh dan sebagainya, ya, dan lain sebagainya yang bisa dilakukan ketika dia punya itu, karena harta, ya, jadi ketika kita bisa menggunakan harta kekayaan kita itu dengan baik, itu adalah satu hal yang luar biasa tuh. Jadi itu adalah harta yang dimiliki oleh umat awam. Nah, kemudian kalau tadi lagi bicara yang ketiga kepada sangga, keyakinan kepada sangga. Nah, sangga ini adalah mereka-mereka yang sudah mencapai dengan menjalankan ajaran Sang Buddha, Dhamma, kemudian beliau mencapai pencerahan sempurna. Nah, minimal ketika kita menjadi pengusaha dengan kondisi yang ada, kita bisa melakukan hal-hal yang bisa tadi selain berdana, kita mungkin bisa memfasilitasi meditasi gitu ya. Kita bisa melakukan hal yang lain, berdana kepada sangga, kemudian kita sendiri ikut gitu. Kemudian nanti mungkin kepada karyawannya, terutama yang Buddhis, bukan hanya diajak jalan-jalan, tetapi mungkin bisa ikutin Bawana in Holiday, kemudian diberikan kesempatan untuk mereka mengikuti Pabaja Samanera, menjadi Atasilani, kan gitu. Itu adalah hal yang bisa dilakukan. Jadi bukan hanya diberikan kepada mereka yang umat-umat Muslim kan, umat Muslim kan biasanya diberikan ongkos naik haji ya, kadang-kadang berangkat haji dan sebagainya. Tapi umat yang lain juga bisa diberikan, bahkan umat Buddha. Ketika pengusaha-pengusaha Buddha ini bisa diberikan izin untuk mengikuti Pabaja tadi, mungkin juga bisa Dhammayatra ke India dan sebagainya, dengan biaya yang bisa diberikan oleh mereka atas jerih payah dari para bawahannya. Itu seperti itu. Itu contoh keyakinan kita pada sangga dan sebagainya. Kemudian memiliki sila yang baik, ya, tidak melakukan pembunuhan, pencurian dan sebagainya. 5 sila itu dijalankan dengan baik. Nah, kalau dia berada posisi yang seperti itu luar biasa itu. Ayo. Jadi dia memiliki kekuasaan seperti seorang raja pemutar roda, walaupun roda usahanya tentunya ya, bukan roda dunia, tapi roda usahanya. Kemudian dia memanfaatkan itu untuk hal-hal yang baik. Jadi bisa dilakukan oleh para pengusaha. Tapi juga untuk umat awam yang bahkan Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang hanya memiliki baju cuma satu, menerima makanan dari ini, jadi para biku dan umat-umat yang lain, ya. Jadi jangan berkata bahwa oh ini jabatan posisi saya, jangan seperti itu. Bahkan para pensiun yang ini itu bisa lakukan tuh. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tadi kita yakin pada Buddha, Dhamma dan Sangha dan menjalankan sila dengan baik. Minimal kita tidak membuat orang lain menderita.
makhluk lain menderita. Jadi perbuatan baik itu perbuatan, pikiran, dan ucapan itu dilakukan terus-menerus sehingga kita akan bisa menapak menuju 4 faktor memasuki arus itu. Jadi kira-kira begitu, Ayu. Ya, terima kasih banyak Romo. Di sini saya udah Ya, mulai paham ya bagaimana sebenarnya posisi ya, pengusaha agar sesuai ya, dengan ajaran yang diberikan. Nah, di sini tadi saya sempat dengar juga Romo memberikan saran seperti misalnya kegiatan hmm, uh, corporate sustainability, responsible dan sebagainya ya, itu, dan ya, kita juga bisa berdana seandainya pengusaha itu melakukan hal tersebut, tapi dengan pemikiran bahwa harapannya usaha mereka itu bisa mencapai profit. Apakah itu bisa menjadi ya, karma baik atau menjadi karma buruk ya, Romo? Jadi ya. semata-mata Jadi, mungkin agar ya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang dana ya, CSR itu kan seperti dana juga. Jadi eh, kalau kita belajar tentang dana, dana yang paling rendah itu adalah sebenarnya adalah ketika kita berdana sambil berharap, kan gitu ya. Tapi Sang Buddha mengatakan dana yang paling tinggi adalah ketika kita berdana dengan melepas. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum karma, keyakinan kita kepada hukum karma, inilah yang mempengaruhi. Jadi sebenarnya ketika kita menanam itu pasti hasilnya itu akan kita terima. Nah, kalau kita berdana atau tadi CSR tadi untuk mendapatkan profit dan sebagainya, ya diharapkan banget begitu, ya. Apakah itu karma baik atau karma buruk? Berbuat baiknya, berdananya, CSR-nya karma baik. Terus kalau dia berharap seperti itu, apakah karma buruk? Tidak juga. Tetapi kalau dia berharap, itu artinya kalau bicara tentang kita melanggar sila atau melanggar dhamma, dia melanggar dhamma sebenarnya. Apa yang dimaksud melanggar dhamma? Ketika kita memiliki pamrih bahwa ini apa yang saya dapatkan ini supaya dapat profit, maka ketika itu tidak tercapai, maka dia akan kecewa. Nah, kekecewaan ini timbul karena apa? Karena dia memiliki loba. Oh, saya pengen dapat nih yang lebih nih. Karena dia memiliki loba, ya, karena dia memiliki, saya pengen lebih gitu. Nah, pengen lebih ini kan ada loba, mungkin memiliki. Dia terikat kepada itu. Ketika dia terikat kepada itu tidak tercapai, menderita pasti. Kan gitu. Tapi kalau dia dengan niat melepas, ini saya berikan, semoga ini akan membawa kebahagiaan buat semua orang, kebahagiaan buat semua makhluk. Itu tanpa kita campur adukan juga secara hukum karma itu kan baliknya kembali ke kita. Contoh ya misalnya, kalau Ayu misalnya jadi pengusaha, kemudian Ayu ini CSR-nya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau tadi yang agama dan lain sebagainya yang benar-benar baik gitu ya, membawa orang kepada kemakmuran dan sebagainya. Apakah kamu minta atau tidak minta, nama Ayu pasti akan diomongin orang kan. Oh ini loh yang diberikan ini adalah dari Ayu nih sebagai pengusaha. Itu luar biasa. Ada seorang pengusaha, saya lupa namanya, banyak gitu ya. Nanti ada yang ngasih tahu lagi. Ada seorang pengusaha yang dia bilang begini, saya nggak perlu gembar-gembor, dia bikin sekolah. Sekolah itu untuk benar-benar orang yang tidak mampu, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi kan gitu ada, ya. Nah, tapi ketika itu kan walaupun tidak diliput oleh medsos dan sebagainya, apakah nggak ada orang yang membicarakan? Kan ada. Orang yang di dalamnya kan pasti ngomong. Ini punya siapa gitu. Nah, ketika kita berada pada posisi itu, ya, kita memiliki hati yang baik, kita memiliki kerelaan yang baik, kalau kita rekan bisnis, ya saya pasti akan ngikutin Ayu dong, ya kan, yang udah tahu nih rekam jejaknya seperti ini. Jadi secara tidak langsung pun kita tadi apa yang kita lakukan tuh dapat profit yang ada gitu tanpa rasa kecewa juga karena kita kan nggak terlalu berharap. Ya saya sudah berikan itu karena kita berbicara tentang ekonomi Buddhis kan 25% itu kan bisa kita bagi kan gitu, kita bisa berikan.
25% itu kan ada kesehatan, rekreasi, berdana, dan sebagainya. Jadi ini adalah bagian yang bisa saya berikan ketika kita bisa menanam gitu tadi. Ya, jadi Ayu tadi dia bukan melanggar sila, dia tidak berbuat karma buruk. Cuman dia kalau orang sering bilang tuh melanggar dhamma. Apa yang dilanggarnya? Yaitu loba. Jadi punya perasaan untuk memiliki yang lebih nih gitu. Ya, boleh nggak Romo? Boleh aja. Tapi yang pasti adalah penderitaan yang kita terima kalau nggak tercapai. Kalau tercapai kan, udah nih tercapai nih. Kemudian kan pikir lagi, wah gue pasti kasih lagi yang lebih gede dah. Karena ada loh, Ayu pernah ya, ada seorang pengusaha ya. Ada pengusaha, bukan pengusaha besar sih, dia seorang pemilik toko. Itu pernah, dia berdana ke wihara, karena dia berdana ke wihara, dia punya pamrih bahwa kalau dia berdana ini maka mudah-mudahan usahanya maju. Ternyata setelah dia berdana, pelanggannya malah hilang satu persatu gitu. Nah, dia berpikir bahwa dia kurang nih dananya, dia dana lagi. Ya, ternyata begitu dia dana lagi, dana yang kedua pelanggannya bukan makin banyak, makin hilang. Nah, kemudian dia berpikir kalau begitu nih saya salah nih dana ke wihara nih. Dia dana ke tempat ibadah lain. Nah, ternyata setelah berdana di tempat ibadah lain, ternyata pelanggannya malah makin banyak itu Ayu. Nah, akhirnya dia berubah tadi pemikirannya. Wah, kalau begitu saya salah nih. Saya salah memeluk agama Buddha. Tadi berarti kan keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sanghanya jadi kurang. Sayang kan gitu. Ya, kira-kira demikian ya. Ayo ya, makasih. Ya, terima kasih banyak Romo. Ini ada Ya, pertanyaan, jadi ya. mengenai mengapa sih kita itu susah sekali untuk masuk ke dalam 4 arus ini? Kenapa ya banyak rintangan untuk umat-umat awam seperti kita? Begitu, Romo. Oke. Baik. Ayo sebentar ya, saya ngecas dulu ini kayaknya baterai saya udah dikit ya, bentar ya. Siap, Romo. Iya, Romo. Ya. Ya, baik Bapak Ibu selagi menunggu. Ya, di sini saya sudah lihat satu pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa nanti menghidupkan mic-nya atau bertanya di kolom komentar. Ya, sudah. Baik. Jadi kenapa kita sulit untuk memasuki arus ya? Nah, tadi kalau kita bicara 4 faktor memasuki arus tadi kan adalah keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau menurut Ayu susah gak sih kita yakin kepada Buddha? Kalau dulu mungkin susah, tapi sekarang karena udah tahu Buddha dan sebagainya, saya mulai yakin juga sih, Romo. Nggak yakin ya? Ya. Berarti nggak susah dong ya tadi ya? Kenapa? Tergantung. Jadi sebenarnya tergantung dari pandangan kita. Makanya pengertian benar. Jadi pengertian benar yang ada. Kita itu karena terbiasa, umat awam ini terbiasa bergantung. Ya. Jadi kalau saya ini di rumah tergantung pada orang tua saya, kan tergantung itu. Kalau di timur kan begitu ya. Kalau di barat kan enggak. Jadi begitu dia mulai SMP, SMA kan sudah mandiri tuh kan, seperti itu kan. Nah, karena kita biasa bergantung bahkan kepada hal-hal yang spiritual dan sebagainya, sehingga menjadikan kita kayaknya susah nih. Saya beragama Buddha, berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, saya yakin kepada itu kok kelihatannya susah gitu. Kenapa? Karena tadi ada pandangan yang keliru terhadap pemahaman apa yang ada di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, jadi kita harus bisa menjadi pelindung bagi diri kita sendiri. Lah kalau begitu Sang Buddha sebagai apa? Sang Buddha itu penunjuk jalan kan gitu. Nah, jadi susah atau tidak susahnya untuk kita memasuki arus itu, ya, karena kita tadi sudah mindsetnya, aduh susah nih, masuki arus susah. Padahal kalau kita melihat dari 4 faktor memasuki arus dalam Cakkawati Raja Sutta ya, kita kan udah tahu tuh manfaatnya kalau kita memasuki arus, kan gitu ya. Kemudian ketika kita tadi, saya yakin kepada Buddha, minimal saat ini yakin dulu lah.
terhadap Tathagata Bodhisattva. Bahwa Sang Buddha ini adalah telah mencapai penerangan sempurna, telah melakukan hal-hal yang baik dengan meta karunanya, mengajarkan cinta kasih. Kemudian kita yakin kepada Dhamma. Keyakinan pada Dhamma itu bagaimana ya? Kalau kemarin Pak Pebi kan bilang juga, jadi ketika kita mau mencapai memasuki arus ini memang harus dengan pandangan gitu kan ya. Jadi pemahaman pandangan. Tetapi minimal sebelum pemahaman pandangan kita memiliki keyakinan itu dulu. Nggak gampang goyah. Nah jangan sampai kalau teman kita ketika ketemu nih Ayu dibilang, kamu gimana? Sehat? Oh sehat. Kamu agamanya sekarang apa? Buddha. Oh masih Buddha ya? Jadi kadang-kadang malu, oh, saya masih Buddha. Lah, bahwa saya memang menganut agama Buddha. Saya meyakini bahwa Dhamma ini adalah hal yang baik. Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman dari para tokoh Buddhis ya, ada Bante, ada artis, kan mereka punya pemahaman tuh ketika ada hal-hal yang bisa dilakukan kemudian dipraktikkan kan gitu. Ya, jadi yang pertama yang bikin kita sulit adalah pandangannya. Pandangannya dibenerin dulu. Kemudian pikirannya susah. Kalau pikirannya susah nggak dilakukan, ya udah pikirannya udah pasti nggak bisa lah, udah pastilah ini masih susah lah. Nah, jalankan. Jadi kita harus rubah itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tiga akar kejahatan. Ada loba, ada dosa, ada moha ya. Tadi kita ada rasa seperti tadi, aduh, kayaknya saya pengen lebih dah. Ya, kayaknya saya mau ini, kayaknya ini nggak apa-apa lah, bohong dikit lah, bohong buat kebenaran nggak apa-apa lah. Nah itu tuh susah jadinya. Nah makanya kalau kita pernah dengar cerita dari siapa, dari Anathapindika, ya, beliau kan sudah sotapanya itu, Ayu. Nah beliau ketika jatuh miskin, ya karena dia memiliki keyakinan yang kuat pada Buddha, Dhamma dan Sangha, dia tetap berdana loh. Sampai kan waktu itu kan kalau tidak salah ada penjaga, dewa penjaganya itu ya, dewa penjaga harta, dewa penjaganya dari Anathapindika itu ngomong kan, melarang. Kamu tuh udah miskin, udah jangan berdana lagi dan sebagainya. Akhirnya kan dimarahi ya. Ceritanya gitu kan, dimarahi oleh Anathapindika, akhirnya dewa itu kan menghadap Sang Buddha. Sang Buddha jelaskan dia harus minta maaf kan gitu. Dan dia harus minta maaf, kemudian dia harus membantu Anathapindika untuk utang-utangnya bisa dibayar kan gitu ya, dengan penemuan harta karun dan sebagainya yang dia miliki tuh keluarganya. Kan seperti itu. Nah, jadi tadi loba, dosa juga timbul kan, apa-apa tertinggung sedikit marah. Nggak sesuai dengan ini marah. Nggak disebut namanya di wihara atau marah kan gitu. Ya. Jadi itu yang membuat kita itu menjadi sulit untuk dapat memasuki arus ini. Gitu ya. Kemudian kan kalau kemarin ada patro-patro yang lain kan disebutkan harus punya kalyanamita ya, kalau Pak Pebi kemarin tuh. Terus kemudian juga harus memiliki yoniso manasikara kan gitu. Nah, jadi sulit itu pada tadi, hal-hal tadi yang membuat kita. Jadi pandangannya, pikirannya, kemudian tiga akar kejahatan dan keinginan-keinginan kita yang kadang-kadang membuat kita itu tidak meyakini gitu. Apalagi kalau mendapatkan kondisi-kondisi yang saya udah berbuat baik loh, saya udah banyak begini loh, tapi kok saya tetap begini ya, tetap miskin, tetap menderita, tetap ini, tetap ini. Nah, itu yang membuat kita penolakan-penolakan itulah yang membuat kita sulit untuk memasuki arus ini. Itu kira-kira Ayu. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Ya, Di sini ada pertanyaan dari Kema dari kolom komentar. ya, Pertanyaannya, Namo Buddhaya Romo, selamat malam. Izin ya, bertanya. Tadi sempat ya, tersinggung terkait Pancasila Budi sila keempat kita berbohong. ya. Menurut pandangan Romo, bagaimana ungkapan berbohong untuk kebaikan? Apakah itu masih tetap berbohong? Iya, Demikian Romo. iya baik. Ya jadi kalau berbohong ya tetap berbohong, walaupun untuk kebaikan kan gitu ya. Nah jadi kalau kita melakukan kebohongan, nah itu yang harus dipikirkan. Memang
ada satu posisi tertentu yang kita mungkin harus memilih, gitu ya. Nah, jadi kalau bisa tidak berbohong itu baik, jangan sampai berbohong. Jadi kalau seorang setapanya itu sudah dikatakan bahwa dia tidak akan pernah berbohong, walaupun tadi namanya untuk berbohong untuk kebaikan. Nah, jadi ya ini ada satu cerita nih, ada satu cerita ya dari satu teman. Jadi salah satu Romo pernah cerita, saya dengerin begini. Jadi ceritanya ada seorang biku. Seorang biku itu sedang meditasi, sedang duduk meditasi begitu. Kemudian ada seorang pencuri nih Ayu. Ada seorang pencuri lewat di depan dia. Lagi diuber-uber sama polisi. Ya. Kemudian pencuri itu minta kepada Bante, Bante, nanti kalau ada polisi yang mengejar, tolong diinfokan saya nggak lewat sini ya. Kayak gitu. Jadi nggak lihat dia gitu ya. Bikunya diam aja, karena kan dia nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang tidak kan gitu. Ya dia diam aja. Nah, akhirnya kemudian biku itu setelah pencuri ini lewat, biku itu berdiri. Biku itu berdiri, kemudian gak lama dia duduk lagi. Duduk lagi. Sorry, tetap berdiri. Tadinya duduk kan ya. Nah, kemudian polisi lewat. Begitu polisi lewat, nanya sama bikunya, Bante, apakah Bante tadi lihat ada pencuri lewat sini? Bantenya bilang, sejak saya berdiri di sini saya nggak lihat. Karena bantenya lihatnya pada saat duduk ya. Jadi beliau nggak berbohong jadinya kan. Jadi nah, itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau beliau duduk kemudian ditanya harus bilang apa coba? Ya kan? Jadi kebohongan tadi ya. Jadi kalau kita berbicara tadi tentang kebohongan, bohong itu ya tetap dilakukan. Walaupun kadang-kadang kita bilang gini ya, dulu waktu masih kecil nih, ya, ayo ya, saya sering ngomong juga sama ibu-ibu. Ibu-ibu, hati-hati, berbohong itu adalah satu hal yang membuka pintu-pintu kejahatan yang lain, ya, atau membuka kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, kalau nonton Terciduk tuh itu banyak tuh kebohongan-kebohongan ya. Kalau nonton Terciduk di Moji, kalau dia yang mau nonton. Nah, kalau kita lihat ya, dulu zaman kita masih kecil, saya masih kecil, ya. Kadang-kadang orang tua kita itu kalau ke pasar kan suka ngajak anaknya ya. Nah, yuk. Jadi ketika ngajak anaknya itu, kemudian kita tuh suka berbohong. Misalnya anaknya lagi pilek, minta apa namanya, minta beliin es. Kita ngomong gitu, ya. Mah beliin es dong, ya. Walaupun bunyinya kalau dulu kan zaman dulu kan masih pakai uang receh gitu ya, uang koin, kencering 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 gitu kan. Kita ngomong mah beli es dong, mamanya bilang nggak punya duit gitu. Itu kan bohong gitu. Kan bohongnya itu sebenarnya maksudnya kan nggak boleh ngebeliin itu kan. Nah itu yang kadang-kadang kita bilang itu kan sepele gitu. Tapi hati-hati ketika kita udah ngomong gitu, nanti anaknya ngomong itu yang bunyi apa mah batu bukan duit kan jadinya. Udah bohong dua terus. Nah jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus mulai di apa namanya dikurangi bahkan dihilangkan. Nah, kalau sampai terjadi tadi misalnya saya berbohong untuk kebaikan karena ini benar-benar sangat-sangat urgent, maka pilihan jadi pilihan. Dulu saya waktu di SMP Rama Suwarto almarhum tuh pernah bicara gini. Ketika kita dihadapkan pada satu pilihan melanggar sila misalnya, ya tadi berbohong atau membunuh itu. Kita harus memilih mana yang apa namanya karma buruknya lebih sedikit, gitu. Nah contoh misalnya kalau tadi berbohong untuk kebaikan atau kita bicara yang lebih ekstrim pembunuhan. Kalau misalnya anak kita cacingan, kalau anak kita cacingan, ya mau tidak mau kan kita harus keluarin cacingnya, kan gitu. Nah, kalau dulu kan dikasih obat tuh, begitu dikasih obat cacingnya udah mati semua kan gitu. Pilihannya kan mau kita bunuh tuh cacingnya atau biarin tuh anaknya jadi cacingan terus. Kalau cacingan terus kan dia jadi kurus, kemudian telat pikir dan sebagainya. Nah,
Ada pilihan-pilihan yang tidak bisa kita lakukan, ya mau tidak mau kita lakukan. Cuma ketika kita udah lakukan itu, kita tahu ada konsekuensinya, maka banyaklah hal-hal baik yang kita lakukan. Gitu, ayo. Jadi ketika kita mau berbohong untuk kebaikan, pikirkan dampaknya. Karena kalau kamu tadi berbohong sekali, kemudian berbohong terus-menerus, nanti kan ujungnya jadi bohongnya banyak. Ya, karena tadi kebohongan itu dikatakan bahwa kejahatan yang membuka pintu-pintu kejahatan yang lain. Ya, tadi sama dengan anak, kalau udah dibilangin begitu, kita malah kadang-kadang suka kelepak anaknya ya. Ibu kita kan kadang-kadang galak, dasar lu, apa lu. Nah, jadi kan timbul benci, marah dan sebagainya. Jadi kalau sekarang, kalau dulu mah dikelepak begitu nggak masalah. Kalau sekarang dikelepak bawa ke kantor polisi kan, mamanya sendiri. Nah, jadi hati-hati. Jadi banyak hal yang membuat kita itu jadi demikian. Jadi bohong, tetap bohong. Karma buruk, iya melanggar sila dia. Walaupun untuk kebajikan. Tapi ketika itu pilihan yang tidak dapat dielakkan, ya kita harus lakukan hal-hal yang baik untuk menetralisir, mengurangi hal-hal yang terjadi pada kondisi itu. Begitu, ayo. Terima kasih Romo. Semoga Ya, menjawab ya Kema. Dan ini juga pertanyaannya dari Kema lagi Romo di ya, kolom chat. Ini ya, saya pernah mendengar bahwa dana kepada Bante lebih tinggi nilainya ketimbang dana ke orang lain. Mengapa dikatakan demikian ya Romo? Atau mohon koreksinya. Siapa tahu salah ya, tangkap. Nah, bagaimana ya. pendapat Romo? Jadi sebenarnya di dalam salah satu sutta ya, itu ada penjelasan dari Sang Buddha tentang berdana kepada perorangan. Nah, jadi kalau kita berdana yang paling tinggi itu, perorangan itu adalah kepada Sang Buddha, ya sama Sang Buddha. Kemudian turun ke arahat, terus 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 turun gitu ya. Kemudian nanti kepada guru, kepada orang tua, kepada guru spiritual, pada guru dan sebagainya. Nah, jadi kalau Sang Buddha mengatakan juga kalau berdana yang paling eh, tinggi adalah berdana kepada sangga. Sangga itu Arya Sangga. Ya, Arya Sangga yang di sini yang dimaksud adalah Arya Sangga. Sangga ketika zaman Sang Buddha, ketika orang-orang atau para biku itu berdana, maka kalau di dalam cerita-cerita dalam sutta kan sering disebutkan berdana kepada Sang Buddha dan Sangga. Jadi kepada persaudaraan para biku. Nah, persaudaraan para biku ini, Arya Sangga ini adalah mereka-mereka yang sudah mencapai tatanan kesucian, ya, Arya Sangga itu. Jadi ada yang Sotapanya, Sakadagami, Anagami, Arahat, banyak yang seperti itu. Nah, ini Sangga secara keseluruhan. Tadi kalau disebut kepada Bante misalnya, Bante di sini adalah sebutan untuk seorang yang dihormati, ya biku gitu ya. Jadi kalau para biku menghormat kepada biku yang lebih senior, nyebutnya Bante. Kalau kepada yang sejajar itu sebutnya Awuso kan gitu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa berdana kepada Bante itu lebih baik dari yang lain, ya artinya bisa dikatakan ya, karena beliau menjaga atau melaksanakan sila yang lebih baik. Tetapi kalau bicara tataran tertingginya itu adalah kepada sama Sang Buddha. Karena sama Sang Buddha udah nggak ada ya kan, begitu. Jadi kalau mau lebih berdana yang lebih tinggi lagi, berdananya jangan kepada perorangan biku, tapi berdananya kepada sangga. Nah, makanya kalau di dalam sangga dana di bulan Katina, itu kan sering kita berdananya kepada sangga, jangan kepada personal bikunya. Kalau saya berdana kepada Bante misalnya di wihara, boleh nggak saya mengatakan dalam hati saya berdana kepada sangga? Boleh, tekadkan itu kepada sangga gitu. Jadi dananya seperti itu. Nah, kalau tadi dikatakan berdana kepada Bante itu lebih baik, ya karena beliau menjalankan silanya yang lebih tinggi. Karena seseorang yang menjalankan sila lebih tinggi adalah hal yang baik. Tetapi ingat juga, kalau ada, maaf ya, biku-biku yang mungkin melanggar
eh, Dhamma Winaya, sila dan sebagainya, itu sebenarnya kurang. Ya kalau kita bicara di Dhammapada kan ada tuh disebutkan ya, para biku yang seperti itu adalah seperti menelan bola api. Ya, ketika seorang biku yang tidak menjalankan Dhamma Winaya, kemudian dia menerima dana pakanan, persembahan dan sebagainya, itu seperti menelan bola api. Nah, jadi kalau kamu ingin berdana yang lebih tinggi kepada Bante tadi, berdananya adalah kepada sangganya, persaudaraan para bikunya, sangga. Nah, kepada Bante, Bante yang tentunya menjalankan Dhamma dan Winaya. Baik-baik. Nah, kalau kita bicara lagi kepada orang tua, baik gak? Baik. Karena orang tua itu kan dianggap sebagai Brahma ya, Dewa Brahma ya, terutama kepada ibu. Ibu itu nilainya 100 kali berdana kepada ayah. Ayah 100 kali berdana kepada guru gitu. Nah, guru-guru di sini adalah termasuk guru-guru yang spiritual, para itu kan gitu. Nah, sampai kepada titik-titik yang lain. Jadi tadi saya meluruskannya adalah kalau kita berdana kepada sangga itu nilainya sangat tertinggi. Itu seperti yang dijelaskan oleh Sang Buddha, ya, dananya kepada sangga. Nah, jadi kalau berbicaranya kepada personal bantenya, baik, tetapi nilainya tidak sama atau lebih rendah dibanding kita berdananya kepada bahkan seorang sama Sang Buddha, arahat, bahkan sotapanya gitu. Jadi kalau kita berdana kepada umat awam yang sudah sotapanya, kalau kita tahu, itu juga tinggi gitu. Gitu Ayu ya. Jadi berbicara bantenya di sini adalah jangan berkonotasinya personal bikunya, tetapi bicaranya sangga itu yang tertinggi itu. Ya. Itu yang ada di dalam sutta apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ketika kita berdana tadi. Ya supaya ini pemahamannya bisa lebih jelas. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Semoga menjawab ya Kemal untuk jawabannya. Ya, untuk itu saya beri kesempatan lagi kepada Bapak Ibu yang seandainya masih ada pertanyaan. Mungkin saya tunggu beberapa saat ya untuk Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Ya, baik Bapak Ibu, bagi tidak ada yang bertanya, mungkin saya izin hitung mundur ya. Ya. 3, 2, 1. Ya, jadi tidak ada yang pertanyaan lagi, Romo. Jadi sudah cukup sesi diskusinya. Anumodana, terima kasih banyak Romo atas kesediaannya menjadi narasumber Sama. kita pada malam hari ini. Semoga nanti berkenan menjadi narasumber lagi ya Romo di acara kita selanjutnya. Baik. Ya, Ya, terima ya. kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara pada malam hari dan juga sesi tanya jawab. Untuk acara selanjutnya, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, sanak keluarga, dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga dengan jasa kebajikan ini dapat membantu para leluhur dan sanak keluarga kita berbahagia. Untuk itu saya mohon kesediaannya untuk Romo Sima memandu pelimpahan jasa atau patidana kita pada malam hari ini, Romo. Ya. Baik, mari kita melakukan persembahan jasa kepada para leluhur dan para makhluk. Saya akan mengajak dengan Andamayang, nanti kita bersama-sama membacakan petidana. Andamayang patidanang karuma se punya sidani katasa yana nyani kata nime te sancaba gino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca mahyang mata pita dayo ita meca piaditawa anye maja tawerino sata titan tilokasming te bumma catuyonika pance kacatuo kara samsaranta bawa bawe
nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewate sang niwedayung maya dinanyana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukajiwino kema padan capapontu te sasa si jatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya, berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, silakan. Ayo. Ya, baik, terima kasih banyak Romo. Bapak Ibu, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama kembali membacakan nama Karapata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pratana Sabe Sata Bawantu Sekitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih banyak Romo dan juga Bapak Ibu yang sudah menyempatkan mengikuti acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak Romo. Untuk itu selanjutnya marilah kita menambah kebajikan dengan berdana untuk kepentingan dhamma. Kepada operator dipersilakan. Ibu dapat berdana melalui donasi yang dikirimkan ke rekening Yayasan Surya Dhamma Indonesia Jaya. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi Anumodana Romo, terima kasih karena sudah hadir pada malam hari ini. Romo sudah bisa meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih banyak Baik, Romo. terima kasih ya. Yuk, Selamat malam. Sehat selalu Romo. Aduh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam dan sampai jumpa di acara Dhammasakaca Online berikutnya. Namo Buddhaya. Terima kasih.